Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mendapat pertanyaan yang bunyinya, "Idza waqaftu fi salatil jama'ati wa kana jari tanba'ithu min rawa'ihid dukhan." Apabila saya berdiri pada salat berjamaah dan orang yang di sampingku mengeluarkan bau yang tidak sedap, yaitu bau rokok, فهل يمكنني أن أغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة? Apakah memungkinkan bagi saya untuk mengganti tempat saya setelah takbiratul ihram dan saya berdiri di tempat yang lain apabila saya merasa tidak nyaman dengan bau yang tidak sedap ini? Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, "Idza saffa ila jambil insan man fihi raihah karihah min dukhan aw basal aw thum aw arak aw ghaira dhalik." Apabila seorang berbaris atau bersaf di samping orang yang memiliki bau yang tidak sedap disebabkan karena bau rokok atau bawang merah atau bawang putih atau keringatnya atau yang lainnya, wa kana yashukku ay yuaddi as-salah ala wajhi al-akmal, sementara dia menyulitkan baginya untuk menunaikan salat dengan salat yang sempurna, falahu ay yakhruja min salatihi wa yadhhaba ila makanin akhar, maka boleh baginya untuk keluar dari salatnya, itu membatalkan salatnya dan dia menuju ke tempat yang lain, mencari shaf atau barisan yang lain. Walakin ba'da bayani hadzal hukm, akan tapi setelah menjelaskan hukum ini, naqul, kami katakan, likulli man fihi raihah karihah, bagi yang memiliki bau yang tidak sedap, innahu la yahillu lahu ay ya'tiya ila al-masjid, maka tidak boleh baginya untuk datang ke masjid, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, karena Nabi SAW melarang hal itu. Naha man akala basalan aw thuman aw kurrathan aw ghairaha mimma lahu raihah karihah ay ya'tiya ila al-masjid. Rasulullah melarang orang yang makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung atau yang selainnya yang memiliki bau yang tidak sedap untuk datang ke masjid. Artinya di sini bawang merah, bawang putih, bawang bakung yang masih mentah. Adapun kalau sudah dimasak, tidak masalah dia mendatangi masjid. Dia makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung yang sudah dimasak, karena hilang baunya, maka tidak masalah untuk datangi masjid. Dan kalau seorang tersebut membersihkan mulutnya setelah makan bawang mentah dengan membersihkan mulutnya dengan menggosok gigi atau yang lainnya, maka tidak masalah baginya untuk datang ke masjid. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, bal qala, bahkan Nabi SAW bersabda, la yaqrabanna masjidana, la yaqrabanna masajidana, jangan dia mendatangi masjid kami. Wa akhbara bi anna dzalika yu'dhil malaikah, dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa hal itu membuat malaikat merasa terganggu. Wa kanu idza ata ahadun ila masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad akala basalan aw thuman akhrajuhu wa taraduhu ila al-baqi'. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, apabila ada seorang yang datang ke masjid Rasulullah SAW dan ada yang makan bawang, telah makan bawang merah atau bawang putih, mereka para sahabat mengeluarkannya sampai ke pekuburan Baqi'. Wa hadza yadullu ala annahu la yajuzu ay ya'ti al-insanu ila al-masjid wa fihi raihah tu'dhil musallin aw al-malaikah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang mendatangi masjid sementara dia membawa bau yang mengganggu orang-orang salat dan para malaikat.
wa anna li ahli al-masjidi haqqun ay yukhrijuh minal masjidi. Maka bagi jamaah masjid berhak untuk mengeluarkan orang tersebut dari masjid. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.